ada dua substansi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini akan masuk agak substansi teknis ya. Dalam sheet-sheet yang sudah dipaparkan oleh narasumber, capaian SDGs desa yang menjadi prioritas itu kan ada yang 100% dengan capaian misalkan 43,32% misalkan. Nah, data existing sekian misalkan. Data rekomendasi sekian. Nah, di kolom capaian ada yang 100%, ada yang 0%, tetapi data di kolom berikutnya itu kan menunjukkan data. Apakah yang dimaksud langkah pencapaian untuk SDGs itu 100%? Atau yang sudah 0% ini? Karena sepemahaman saya, namanya Sustainable Development Goal itu akan dibagi ke sekian tahap. Tahun 1 harus eksekusi. Kalau indikator menunjukkan 100, datanya ada, artinya nggak usah punya action. Itu contoh-contoh di kolom yang masuk ke substansi teknis. Yang kedua, ke substansi operasional. Bahwa tadi saya mendengar bahwa data itu sepenuhnya milik desa. Tetapi di level TPP yang menjadi kebingungan adalah sebagian TPP ini tidak bisa mengcapture utuh karena loginnya juga tertentu. Bagaimana kami bisa mendidik atau menyampaikan ke pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau Bapeda sekalipun kalau data ini itu belum utuh. Saya harus menjelaskan bagaimana capaian ini dan bagaimana memasukkan ke RKP dan bagaimana yang menjadi prioritas karena keterbatasan tersebut di samping sistem-sistem yang saat ini belum bisa dimakan utuh oleh kawan-kawan TPP. Dan kawan-kawan TPP yang punya konsumsi analisis itu adalah kabupaten provinsi. Kalau menjaga ke PLD, PLD pun teriak ke kami. Nah, inilah dua pertanyaan substansi kami. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban di forum yang terhormat ini. Makasih banyak, Pak. Terus pertanyaan ketiga dari Pak Sugito. Ini lumayan, ini narasumber juga ini Pak Sugito. Apa kabar Pak Sugito? Kita belum bertemu di MOT kemarin ya Pak Sugito. Saya akan mencoba menjawab yang teknis, yang tidak teknis Pak Sugito ya, karena ranah teknis itu adalah ranah daripada pimpinan saya dalam hal ini. Apakah yang dimaksud capaian 100% itu adalah angka yang terdapat di dalam capaian, bagaimana bisa menyampaikan ke Pemdes Bapeda kalau data ini belum utuh. Nah, jadi Pak Sugito, kalau di ranah pemerintah desa sendiri ya, kalau saya Pak Sugito sudah mempunyai asumsi bahwa PD, PLD atau pemerintah desa itu tidak bisa membaca data SDGs ini, saya pikir itu kurang tepat Pak Sugito ya. Karena kami sendiri mendapatkan masukan, justru mendapatkan seperti disampaikan Pak Kaban tadi dari Provinsi Bali, dari Provinsi Sulawesi Utara, justru teman-teman TPP, PD dan PLD lah yang paling mau belajar dan paling mengerti dalam hal ini tentang itu. Dan justru saya sendiri mendapatkan beberapa jawaban ataupun capaian kegiatan dalam beberapa indikator itu dari masukan dari teman-teman. Ya, artinya mungkin perspektif kita yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban, kita harus berpikiran yang sama dulu, kita harus punya paradigma dan cara pandang yang sama dulu terhadap hasil SDGs ini. Pak Sugito, jadi ya tidak ada cara lain kecuali bahwa data SDGs desanya itu dipenuhi begitu, sehingga bisa dipakai untuk
level di atasnya. Jadi memang kalau desa-desa di satu kecamatan sudah memenuhi semua datanya, datanya bisa dipakai sampai ke level kecamatan. Kalau sudah sampai seluruh kabupaten bisa dipakai di satu kabupaten. Kemudian kalau belum utuh ya itu tentu saja rekomendasinya kalau di atas 85% terisi datanya, rekomendasinya akan relatif valid sesuai karena itu satu standar deviasi di atas, jadi relatif valid sesuai ukuran statistik. Namun kalau ingin melihat detailnya, nah itu kan perlu namanya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi sulit gitu Pak Gito. Kemudian bagaimana angka 100% itu memang angka sasaran. Jadi sasarannya 0% kemiskinan, berarti kalau sudah 100% tidak ada orang miskin. Kalau masih ada 10 dari 100 yang miskin, maka angkanya nanti akan 90%. Jadi angka 100% itu kalau orientasinya ke negatif semakin rendah, maka 100%-nya semakin menuju 0. Tapi kalau positif semakin tinggi, misalnya banyak jalan yang beraspal begitu, maka angka 100%-nya adalah semakin positif. Cara membacanya seperti itu. Apakah kemudian bisa dipakai Bapeda? Ya, seperti yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat untuk sampai level provinsi. Kalau untuk level kabupaten seperti yang pernah disampaikan di beberapa kabupaten seperti yang sekarang sedang yang sudah sering melakukan tentu saja kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat. Saya kira begitu.